Juga absen diisi ya. Terima kasih, Prof. Izin share screen. Apakah share screen saya terlihat, Prof? Ya, terlihat. Oke, terima kasih. Saya di sini akan mempresentasikan Belum full itu. jurnal. Halo? Ya, mohon di full kan. Di full kan, di full screen. Udah, Prof, tapi ini pakai PDF. Pakai apa lah, PowerPoint? Kalau PDF pun bisa juga kan, full screen sebelah kanan ya, pojok kanan. Dari mana? Hah? Dari mana nih? Nih, terus ini. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah. Oke, terima kasih, Prof. Ya, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul The Rules of Big Data Analytics in Enhancing Decision Making Process is Business Accounting dengan penulis Selvina Per, penulis kedua Gema Ikasari, penulis ketiga Muhammad Hasbi, penulis keempat Loso Judijanto, penulis kelima Jarod Budiasto. Dengan tahun terbit 2025, volume 5, edisi 52, penerbit jurnal Journal of Human University Q2. Latar belakang dari jurnal ini ya, terdapat indikasi adanya kesenjangan teori terkait pemahaman ketidaksetaraan gender dan dampaknya yang makin bersifat implisit dan belum sepenuhnya mengungkapkan hubungan kuasa secara histori dan sistematik. Tidak secara jelas dirumuskan rhesus problem secara jelas dan tidak secara eksplisit terdapat rhesus equation yang dirumuskan secara langsung. Untuk telaah teori, di sini jurnalnya memiliki middle teori yang kuat, yaitu hubungan antara kapasitas pengolahan informasi dan pengambilan keputusan organisasi. Dan terdapat juga terminologi atau definisi yang terkait masalah penelitian. Dari beberapa review penelitian terdahulu yang sejenis ya memiliki ringkasan penelitian terdahulu yang mendukung argumen penulis dan tidak menampilkan kerangka konsep. Selanjutnya, metode riset, terdapat paradigma penelitian yang menjelaskan metode kuantitatif dan analisis statistik untuk mengkaji peran big data analitik dalam pengambilan keputusan akuntansi. Penelitian ini dilakukan di PT Exchanger Indonesia, sebuah perusahaan di sektor manufaktur, jasa keuangan, atau perdagangan yang telah mengadopsi big data analitik dalam sistem akuntansi bisnisnya. Dan terdapat 22 responden dengan teknik proporsive sampling. Selanjutnya, waktu penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik, tetapi data dikumpulkan melalui survei dan wawancara yang dilakukan pada saat tertentu dengan menggunakan skala Likert dan menggunakan analisis statistik regresi dan uji korelasi linier. Dan selanjutnya populasi ini dari penelitian jurnal ini adalah karyawan, divisi akuntansi, dan keuangan, termasuk akuntan, manajer keuangan, CFO, analisis keuangan, ilmuwan data, serta insinyur IT dengan jumlah sekitar 150 orang, dan dapatlah sampel 22 responden dengan teknik purposive. Di pembahasan ya, analisis regresi menunjukkan bahwa penggunaan big data analitik berpengaruh signifikan
dan positif terhadap kualitas pengambilan keputusan dalam akuntansi. Dan juga mengacu pada teori relevan adalah penggunaan teori pengelolaan informasi dan teori kegunaan keputusan digunakan untuk mendukung pengaruh big data analitik terhadap pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan akurat. Selanjutnya, penggunaan big data analitik dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan, serta deteksi penipuan didukung oleh teori dan studi sebelumnya seperti teori segitiga dari penipuan dan konsep resource based view atau disingkat dengan RBV. Dan kesimpulan, adopsi big data analitik secara signifikan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam laporan keuangan dan audit. Hasil analisis dan wawancara mendukung bahwa semakin tinggi penggunaan dari big data analitik, semakin baik juga kinerja keuangan dan pengambilan keputusan organisasi. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasikan tentang utama dan strategi dalam mengatasi sehingga kesimpulan secara umum menjawab permasalahan yang diajukan terkait pengaruh dari big data analitik dalam konteks akuntansi dan manajemen keuangan. Keterbatasan dari jurnal ini adalah meliputi ukuran sampel yang sangat kecil, yaitu 22 dengan studi kasus tunggal di PT XYZ Indonesia, serta penggunaan pendekatan kuantitatif murni yang mungkin tidak menangkap pengalaman kontekstual secara lengkap. Selain itu, data yang bergantung pada laporan sendiri dapat menimbulkan bias dan faktor kesiapan teknologi serta budaya organisasi tidak dieksploitasi secara mendalam. Kemuktarian kutipan dalam daftar pustaka 5 tahun terakhir. Catatan khusus pada artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran big data analitik dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efisiensi di bidang akuntansi dan keuangan. Penelitian yang dilakukan secara kuantitatif dengan sampel kecil menunjukkan hasil yang positif, mendukung klaim bahwa peran dari big analysis data dapat mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan mendeteksi anomali keuangan secara lebih efektif. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasikan tentang utama seperti kurangnya keterampilan dari SDM, biaya implementasi yang tinggi, dan kesulitan integrasi sistem lama, serta menawarkan solusi praktik seperti pelatihan dan penggunaan teknologi cloud. Meskipun studi ini terbatas pada satu studi kasus dan sampel kecil, temuan dan rekomendasinya relevan dan penting untuk pengembangan praktik di berbagai industri. Secara umum, artikel ini menegaskan pentingnya inovasi teknologi dalam era digital dan memberikan dasar yang kuat untuk meneliti lanjutan yang lebih luas dan mendalam. Selesai, saya kembalikan kepada Prof. Oke, tadi jurnalnya Q2 ya, dari Cina ya. Q2, Prof. Iya, Prof. Nah, itu perlu diwaspadai juga. Nah, keaslian jurnalnya. Maunya Sapphire atau Emerald begitu ya. Baik, mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan, Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Miss Anita mungkin? Izin bertanya ya Bu Yola, Pak. Tadi dari Ya. yang Ibu uraikan barusan, boleh dikasih tahu siapa saja responden yang ada dalam penelitian ini, lalu metode apa yang mereka gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih, Bu. Ya oke, terima kasih Miss Anita. Izin menjawab Miss untuk Ya, silakan. siapa aja respondennya. Itu ada 22 orang ya. Ada 10 akuntan, 5 manajer keuangan, 3 CFO, 2 analisis keuangan, dan 2 engineering IT. Untuk metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan analisis statistik deskriptif serta regresi sederhana. Apakah sudah Bu Anita? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau Regresi ya. berdiskusi? Iya, Prof.
Mungkin Bu Jo? Izin Prof, izin Yola, saya ingin bertanya Ya, Bu. dari artikel yang Ibu paparkan tadi, apa hasil utama terkait pengaruh PDA terhadap kualitas keputusan? Mungkin itu saja Ibu Yola. Terima kasih. Halo Bu, tadi pertanyaannya apa ya Bu? Manfaat. Apa hasil utama terkait pengaruh BDA terhadap kualitas keputusan? Oke ya Bu. Jadi yang pertama itu pengaruhnya itu dari BDA itu berpengaruh positif ya Bu dari hasilnya ya. Jadi di mana si BDA ini dapat meningkatkan keputusan dalam kualitas dari keputusan dalam pengambilan keputusan. Kalau dari hasilnya Bu berpengaruh positif. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Pak Kodri mungkin? Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, Di jurnal Ibu Yola tadi saya melihat Bang bagaimana cara suaranya mendengung Bang. suara kurang jelas ya, Kak, ya? Iya Bang. Ini jelas ya? Jelas Bang, jelas. Silakan Bang. Pertanyaan saya bagaimana rekomendasi peneliti untuk meningkatkan adopsi BDA tadi? Rekomendasi peneliti untuk meningkatkan BDA. Rekomendasi ya Bang. Rekomendasi nggak pernah dengar Bang. Rekomendasi ya Bang dalam meningkatkan dari adopsi BDA ya Bang ya. Iya, Kak. Ya oke ya. Kalau rekomendasi dari penelitian ini ya Bang, yang pertama si peneliti ini menyarankan pelatihan dari SDM ya Bang. Mungkin ada karyawannya yang ataupun sesuai dengan sampel mereka ini belum mengerti dalam penggunaan BDA ini gitu. Yang kedua dalam penggunaan cloud ya untuk meminimalkan biaya. Dan yang ketiga, integritas sistem dari penggunaan cloud. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan data dengan enkripsi dan monitoring real time. Begitu Bang Kodri? Oke, terima kasih. Yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? ya, Penny. Iya, Fen. Ada 22 orang. Itu boleh dijelaskan Fen, nggak denger, Fen. Halo? Halo, udah kedengaran Kak? Iya, Kede, lanjut. Tadi di presentasi dari paper Kakak tadi, itu kan respondennya disebutkan ada 20 orang. Siapa aja Kak? Oke, pertanyaan Feni, siapa aja yang 22 orang tadi ya? Ini sebenarnya udah ditanyakan Miss Anita ya, Dek. Ya, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan lagi ya. 22 responden ini ada 10 akuntan, 5 manajer keuangan, 3 CFO, 2 analisis keuangan, dan 2 engineering IT. Begitu, Feni? Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Bu. Kak Yola, tadi dari pemaparan presentasi materi yang Kakak sampaikan, kira-kira di paper tersebut ada nggak dipaparkan bagaimana sebenarnya tantangan pengaplikasian atau penerapan Big Data ini di perusahaan?
Terima kasih. Halo Kak, izin konfirmasi tadi Kakak bertanya tentang apakah di paper menjelaskan tantangan ya Kak? Halo Kak, Iya, iya. tantangannya kalau sesuai jurnal yang Yola baca ya Kak, yang Yola pakai ini tidak ada sesuai dengan perusahaan karena memang nggak dijelaskan dari jurnalnya Kak. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya. Sudah semuanya bertanya. Terima kasih kepada Ibu Yola dan Terima kita kasih Prof. close ya. Ya.